Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Pocong di Desa Tersembunyi. Jadi ceritanya, di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman, terdapat sebuah legenda yang menakutkan tentang pocong. Desa itu bernama Desa Sumberjaya, yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang mengalir deras. Penduduk desa percaya bahwa setiap malam bulan purnama, pocong akan muncul untuk menuntut balas dendam. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda yang bernama Arif yang baru saja pindah ke desa tersebut untuk bekerja sebagai guru. Arif adalah seorang yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal gaib. Ia sering mendengar cerita-cerita horor dari murid-muridnya, tetapi ia hanya menganggapnya itu sebagai mitos belaka. Di suatu malam, di saat bulan purnama bersinar terang, Arif memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia ingin menikmati keindahan malam dan melihat suasana desa yang tenang. Namun, di saat ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, ia merasakan suasana yang aneh. Angin berhembus kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada bisikan yang memanggil namanya. Tiba-tiba Arif melihat sosok putih melintas di antara pepohonan. Ia merasa penasaran dan mengikuti sosok itu. Semakin ia mendekat, semakin jelas sosok itu terlihat. Itu adalah pocong dengan kain kafan yang membungkus tubuhnya dan mata yang kosong menatap ke arah Arif. Arif merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. "Siapa kau?" tanya Arif dengan berani. Pocong itu tidak menjawab sama sekali, tetapi perlahan-lahan mulai mendekat. Arif berusaha untuk melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah terikat oleh sesuatu. Ia terjatuh dan melihat pocong itu semakin mendekat. Dalam keadaan panik, Arif teringat akan cerita-cerita yang diceritakan oleh murid-muridnya. Pocong adalah arwah yang terjebak dan tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang belum selesai. "Apakah kau butuh bantuan?" tanya Arif yang berusaha untuk menenangkan diri. Pocong itu berhenti sejenak, lalu menunjukkan ke arah sebuah pohon besar di dekatnya. Arif mengikuti arah tunjukannya dan melihat sebuah batu nisan yang sudah tertutup lumut. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan batu nisan itu. Dengan hati-hati, Arif mendekat dan membersihkan lumut yang menutupi tulisan di batu nisan tersebut. Ternyata batu nisan itu milik seorang wanita yang bernama Siti, yang meninggal beberapa tahun lalu. Menurut cerita yang Arif dengar, Siti adalah seorang gadis yang sangat baik, tetapi ia meninggal dalam keadaan tragis. Banyak yang percaya bahwa Siti tidak mendapatkan keadilan atas kematiannya. Arif merasa tergerak untuk membantu. Lalu ia kembali menatap pocong itu dan berkata, "Aku akan membantumu. Ceritakan padaku apa yang terjadi." Pocong itu mulai bercerita dengan suara yang pelan dan penuh kesedihan. Ia menceritakan bahwa ia adalah Siti dan ia dibunuh oleh orang yang sangat ia percayai. Orang itu adalah mantan kekasihnya yang cemburu
dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Siti ingin berpisah. Setelah membunuh Siti, orang itu melarikan diri dan tidak pernah ditangkap. Selama ini aku terjebak di sini. Tidak bisa pergi karena aku ingin keadilan, Kata pocong itu dengan suara yang penuh harap. Arif merasa tergerak dan berjanji untuk membantu Siti. Ia kembali ke desa dan mulai menyelidiki kematian Siti. Ia berbicara dengan penduduk desa dan mencari tahu siapa yang terakhir kali terlihat bersama Siti. Setelah beberapa hari mencari, Arif menemukan bahwa mantan kekasihnya Siti adalah seorang pemuda yang bernama Rudi, masih tinggal di desa itu juga. Arif mengumpulkan keberanian dan menemui Rudi. Ia menanyakan tentang Siti dan kematiannya. Rudi terlihat gelisah dan berusaha untuk menghindar. Namun Arif tidak menyerah. Ia terus menekan Rudi hingga akhirnya Rudi mengakui bahwa ia memang terlibat dalam kematian Siti. Tetapi ia tidak berniat membunuhnya. Ia hanya ingin nakut-nakuti Siti agar tidak pergi darinya. Arif merasa marah dan kecewa. Lalu ia segera melaporkan Rudi kepada kepala desa. Dengan bukti yang ada, Rudi ditangkap dan diadili. Setelah proses hukum yang panjang, Rudi akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Namun pada malam setelah penangkapan Rudi, Arif terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan yang keras di jendela kamarnya. Ia merasa ada yang tidak beres. Ketika ia membuka jendela, ia melihat sosok pocong berdiri di bawah cahaya bulan, menatapnya dengan tatapan kosong yang menakutkan. Arif merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya dan suara bisikan Siti terdengar lagi. belum selesai. Ketika Arif berusaha menutup jendela, tiba-tiba angin kencang menerpa, membuat jendela terbuka lebar. Pocong itu melangkah maju dan Arif merasa seolah-olah ada kekuatan yang menariknya keluar dari kamar. Ia berusaha melawan, tetapi kakinya terasa berat. Dalam keadaan panik, Arif berlari keluar rumah, tapi sosok pocong itu terus mengikutinya, melayang di udara dengan gerakan yang tidak wajar. Arif berlari ke hutan, berharap bisa menemukan tempat yang aman. Namun, hutan itu terasa hidup dengan suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Ia mendengar suara tawa yang mengerikan, seolah-olah ada banyak makhluk yang mengawasinya. Dalam kegelapan, Arif melihat sosok-sosok lain yang mirip pocong. Semua menatapnya dengan mata kosong. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul sosok hantu lain yang melompat ke arah Arif dengan kecepatan yang mengejutkan. Hantu itu memiliki wajah yang pucat dan mata yang melotot dan membuat Arif terkejut dan terjatuh. Dalam sekejap, hantu itu berteriak. Kembalikan aku. Suara teriakan dan bisikan memenuhi udara, membuat Arif merasa terjebak dalam kegelapan yang mencekam. Ia berteriak, "Apa yang kalian inginkan dari aku?" Salah satu pocong itu mendekat dan berkata, Keadilan. Kami tidak bisa pergi sebelum keadilan ditegakkan. Arif teringat akan janji yang ia buat kepada Siti. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Dengan keberanian yang tersisa, ia berteriak, "Aku akan membantu kalian. Aku akan memastikan keadilan untuk Siti." Mendengar kata-kata itu, sosok-sosok pocong mulai menghilang satu persatu, dan Arif merasakan beban yang berat di hatinya mulai menghilang.
Ia berlari kembali ke desa, bertekad untuk menyelesaikan misi yang telah dimulainya. Setelah keadilan ditegakkan, Arif kembali ke hutan tempat ia bertemu Siti. Ia berharap bisa melihat pocong itu lagi. Di saat ia tiba di pohon besar, ia melihat sosok putih itu muncul kembali. Namun kali ini, wajah pocong itu terlihat lebih tenang. Terima kasih Arif. Sekarang aku bisa pergi. Kata Siti dengan suara lembut. Arif merasa haru dan lega. Ia melihat pocong itu perlahan-lahan menghilang. Arif tahu bahwa Siti akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dan sejak saat itu, Arif menjadi guru yang dihormati di desa. Ia sering menceritakan kisah Siti kepada murid-muridnya, bukan hanya sebagai cerita horor, tetapi sebagai pelajaran tentang keadilan dan pentingnya menghargai hidup orang lain. Desa Sumberjaya pun menjadi lebih damai, dan legenda pocong yang menakutkan itu perlahan-lahan memudar, digantikan oleh kisah tentang keberanian dan keadilan. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.